Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengeklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua. Jangan bosan-bosan ya lihat kegiatan aku, aktivitas aku, kegiatan ibu rumah tangga, ya kegiatan bersih-bersih rumah. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semoga tentunya yang baik-baik ya untuk kalian semua. Di video kali ini saya akan berbagi tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia. Nah, menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan ketika memasuki kehidupan pernikahan. Pada awalnya pekerjaan ini dianggap remeh ya, tidak menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikiran. Namun yang terjadi berbeda dengan ekspektasi kebanyakan orang. Banyak yang belum menyadari pentingnya peran seorang ibu rumah tangga dalam menjalankan kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga memiliki status dan penghargaan ekonomi yang rendah dalam masyarakat karena dianggap tidak memiliki dampak langsung pada perubahan sosial dan ekonomi. Nah, namun perlu diingat ya teman-teman, pekerjaan ibu rumah tangga mengarah kepada keadaan kesejahteraan sebuah keluarga dalam rumah tangga. Rasa tertekan dan stres seringkali dialami oleh seorang ibu rumah tangga dalam menjalani banyak perannya di rumah. Nah, seorang ibu rumah tangga memiliki peran sebagai istri, sebagai tenaga pendidik anak-anak, sebagai pengatur rumah tangga, dan sebagai partner hidup. Nah, sebuah penelitian menyebutkan bahwa individu yang melakukan terlalu banyak tugas dalam kehidupannya terbukti memiliki tingkat stres yang lebih tinggi ya, teman-teman. Nah, dalam sehari-hari yang terus berulang tanpa adanya kesempatan untuk melihat dunia luar sudah tentu akan membuat siapapun merasa tertekan. Pemicunya bisa jadi karena seorang ibu rumah tangga terjebak dalam serangkaian aktivitas monoton yang membuat dirinya merasa tidak berguna bagi dunia, bahkan kehilangan jati dirinya. Stres yang dialami ibu rumah tangga dapat dilihat dari gejala fisik, kognitif, perilaku, dan afektif. Ditinjau dari segala fisik dapat mengarah pada tingkat kesehatannya seperti sering pusing tiba-tiba, atau bisa dilihat dari kualitas tidurnya. Stres juga dapat ditinjau dari gejala kognitif, misalnya intensitas seorang ibu rumah tangga dalam memikirkan pekerjaan rumah yang harus selesai. Seorang ibu rumah tangga yang stres juga bisa dilihat dari segi perilaku yang cenderung agresif dan sensitif ya teman-teman. Hal ini dapat berpengaruh pada interaksi interpersonal dan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh emosi dan perasaan yang merupakan ranah dari segi efektif. Seorang ibu yang merasa tidak nyaman dengan pekerjaan rumah tangga cenderung tidak akan menikmati hal yang dilakukannya tersebut. Nah, saya akan berbagi tips untuk menjadi ibu rumah tangga yang bahagia ya teman-teman. Yang pertama yaitu tenangkan diri dengan berdoa. Bersama dengan si kecil setiap hari tentu menjadi aktivitas yang menyenangkan sekaligus melelahkan. Secara tidak sadar, kesempatan beribadah dengan tenang sedikit terganggu. Rasa khawatir meninggalkan si kecil tanpa pengawasan membuat ibadah menjadi terburu-buru ya teman-teman. Nah, luangkan waktu 1-2 jam setiap malam saat si kecil tidur untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Berdoa dengan tenang bisa menjadi stres hilang yang stres atau healing yang manjur dan paling mudah dilakukan.
Dan yang kedua, mengurangi tuntutan pada diri sendiri. Nah, di sini berdamai dengan diri sendiri ternyata dapat mengurangi stres ya teman-teman. Turunkan ekspektasi, tak perlu sempurna dalam melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Kerjakan dari yang paling mudah dan menyenangkan kayak gitu ya. Lalu lanjutkan pekerjaan lain bila memungkinkan. Jangan memaksa diri bila sudah merasa lelah. Nah, kita itu jangan terlalu fokus sama kerjaan kita ya. Jika kita lelah, kita harus istirahat biar kita itu happy kayak gitu ya. Jangan terlalu kita pikirkan. Yang ketiga yaitu me time. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan menekuni hobi. Terjebak dalam rutinitas yang sama setiap hari tentu akan sangat melelahkan ya teman-teman. Wajar bila perasaan jenuh datang. Ya seperti kita lah ya, pasti kita akan butuh healing kayak gitu ya teman-teman. Nah, melibatkan diri pada hobi bisa menjadi stres healing yang baik. Menulis, membaca, memasak, membuat prakarya, memotret, menjahit, nonton film, berkebun, dan lain ya, lain-lain. Dan masih banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Selain melakukan hobi, kegiatan merawat diri bisa dimasukkan dalam kategori ini ya teman-teman. Waktu yang habis tersisa dalam mengurus pekerjaan rumah dan membesarkan anak-anak akan membuat waktu kita dalam merawat diri terbatas. Nah, mempercantik diri sendiri juga bisa ya teman-teman, agar kita itu bahagia kayak gitu ya. Ya, dengan masker kayak gitu ya. Sekarang kan banyak masker alami, masker ya di tempat warung gitu ya, atau di tempat make up kayak gitu ya. Lulur atau memanggil jasa perawatan tubuh ke rumah kayak gitu. Yang keempat yaitu sharing sama suami. Suami adalah partner hidup seorang istri dalam menjalani perannya. Bercerita dan berkeluh kesah bisa menjadi salah satu cara mengurangi stres yang baik ya teman-teman. Tingkatkan komunikasi dengan suami. Ajak suami bicara baik-baik. Perhatikan waktu yang tepat saat bicara. Kondisikan agar bisa saling fokus dan bisa saling bicara dengan tenang. Sharing gitu, kalau kita ada masalah kita obrolkan baik-baik kayak gitu ya teman-teman. Yang kelima yaitu berikan penghargaan kepada diri sendiri. Nah, setiap manusia layak bahagia, tak terkecuali untuk ibu yang bekerja di ranah domestik. Beri penghargaan kepada diri sendiri atas apa yang sudah dilakukan. Ya, misalnya bisa menabung lalu membeli barang-barang yang diinginkan ya, atau diidamkan, atau cukup dengan memesan mie ayam kesukaan. Kayak gitu ya. Bila cara itu tidak memungkinkan, bisa dilakukan dengan membuat kopi instan ditemani dengan film Korea kesukaan kayak gitu ya, yang simpel-simpel aja kayak gitu ya teman-teman. Yang keenam, bertemu dengan teman. Maaf ya, karena ini saya bikin rekamannya karena
suaranya agak serak dan agak pilek juga, karena kebetulan kemarin tuh nggak tahu apa cuaca bagaimana ya, suara saya tuh serak seperti ini, maaf ya teman-teman. Dan ini saya lanjut lagi. Nah, menjadi ibu rumah tangga yang bahagia yang keenamnya itu bertemu dengan teman ya, saling berbagi kepada teman dengan profesi serupa bisa mengurangi rasa tertekan, mulai dari pembicaraan yang serius hingga hal-hal kecil yang menyenangkan bisa kita lakukan bersama teman. Bercanda dan tertawa lepas dengan mereka bisa mengurangi stres karena merasa segala tekanan yang dirasakan pun oleh teman-teman yang lain ya teman-teman. Nah, kita juga harus bertemu dengan teman-teman agar kita itu bisa bercanda sama kawan-kawannya. Dan yang terakhir itu ketujuh ya, sewa orang lain untuk melakukan tugas rumah tangga. Nah, ya seperti asisten kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian ada rezeki lebih ataupun kita itu lagi males kayak gitu ya, bebersih rumah, kita bisa suruh orang ya untuk melakukan tugas rumah kita kayak gitu ya. Nah, masih terlalu berat diskusikan dengan suami untuk mendiskusikan ya sebagai tugas sebagian tugas kepada jasa asisten rumah tangga atau ART ya teman-teman. Untuk yang permanen atau bisa memanggil jasa cleaning service online. Untuk yang bersifat tidak tetap, pilih aktivitas yang paling memungkinkan dikerjakan sendiri, lalu didedikasikan aktivitas lainnya untuk dikerjakan orang lain. Nah, boleh dalam urusan masak, mencuci, atau serahkan sekaligus pada ART kayak gitu ya teman-teman. Nah, semoga tips-tips yang tadi saya kasih semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, dan semoga bisa mengurangi stres dalam melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga, dan semoga kita semua selalu menjadi ibu rumah tangga yang bahagia tentunya ya teman-teman. Nah, intinya kalau aku pribadi sih, kita gak usah terlalu menekan diri kita sendiri kayak gitu ya. Kalaupun kita lelah, kita istirahat kayak gitu. Dan segini dulu videoku hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita kembali lagi di video aku yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.